Makanan di dunia saja sudah enak, apalagi makanan di surga. Kalau minuman di dunia juga sudah enak, apalagi minuman di surga. Dan yang lebih unik lagi, ananda-ananda sekalian, kalau dunia sudah indah, apalagi surga. Coba Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Kegembiraan di dunia pada saat berbuka puasa, sedangkan kegembiraan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimuna farhatan. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah. Di hari pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul di halaman SMA Negeri 2 yang kita cintai ini untuk mengadakan kegiatan agama. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka, serta syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak nanti. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Padang Sidimpuan, Bapak Ibu para PKS, Bapak Ibu para tenaga pendidik dan kependidikan, dan yang kami cintai adik-adik, para pelajar, para siswa SMA 2 yang hari ini datang khusus untuk mengadakan kegiatan agama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang dulu mengatakan bahwa di dalam menyikapi Ramadan itu kita harus berbahagia, kita harus bersenang, kita harus menerima kedatangannya dengan berbagai macam kesenangan, dengan berbagai macam kegembiraan. Maka datanglah orang dulu kala menyampaikan dalam syairnya, marilah kita puasa. Itu orang dulu. Bulan yang sangat mulia, tarawih janganlah lupa, pada yang maha kuasa semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadan itu sendiri membawa oleh-oleh yang sangat besar untuk kita. Ramadan itu membawa ampunan. Ramadan itu membawa barokah. Ramadan itu membawa bulan, di mana pada bulan ini Allah membukakan pintu-pintu surga, dan di bulan ini juga Allah menutup pintu-pintu neraka. Apa kata Nabi? Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabal jannah, maka akan dibukakanlah pintu surga. Wa ghulliqat abwaban nar, akan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan pun akan dibelenggu. Ini luar biasa. Sehingga kemarin ada orang nanya, Ustadz, kalau setan sudah dibelenggu, artinya setan sudah dikurung, setan dirantai, setan diikat. Kalau setan sudah dibelenggu, dirantai, diikat, lalu kenapa kita masih saja tergoda? Padahal pada bulan ini setan sudah dibelenggu. Padahal pada bulan ini setan sudah dirantai. Tapi kenapa kita masih tergoda? Saya jawabnya simpel saja. Barangkali bapak yang punya setan, kan begitu. Barangkali ibu yang punya setan. Kenapa? Sebab kenapa bapak ibu masih tergoda? Para anak-anak kami masih tergoda. Sementara tukang godanya sudah diikat dan dibelenggu. Masih saja tergoda, berarti setan itu ada pada diri kita sendiri. Inilah yang harus kita cermati. Bagaimana pada bulan Ramadan ini agar kita terhindar daripada godaan, terhindar daripada jebakan setan, agar kita selalu istiqomah melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan rutinitas ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini, sehingga bulan ini betul-betul dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan maaf dari Allah dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, apa kata Nabi? As-sawmu li, puasa kalian itu adalah untukku. Wa ana ajazibi, oleh karena puasa kalian itu untukku, katanya. Apa kata beliau? Di dalam sebuah hadis kudusi, maka akulah yang akan langsung memberikan balasan untukmu. Coba kita bayangkan kalau Allah yang langsung memberikan balasan. Rasanya balasannya itu akan teramat besar. Rasanya balasannya itu teramat luas. Bahkan tidak dapat kita hingga dengan angka dan nilai. Kenapa? Karena Allah yang akan langsung membalasnya. Kenapa dikatakan as-sawmu li?
Puasa kalian itu adalah untukku, kata Allah. Kenapa disebut demikian? Ada ulama yang mengatakan begini, kalau kau zakat itu untukmu sendiri. Kalau kau sholat itu untuk dirimu sendiri. Kalau kau haji, kalau kau umroh itu untuk dirimu sendiri. Kalau kau sedekah itu untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau kau puasa, itulah untukku, kata Allah. Kenapa untukku? Karena memang ibadah yang paling rahasia. Ibadah yang mengajarkan keikhlasan. Ibadah yang mengelahirkan kejujuran. Ibadah yang dapat menjadikan, membina jati diri kita menjadi orang yang jujur adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena kalau kita sholat, pasti dapat dilihat oleh manusia. Kenapa dapat dilihat oleh manusia? Ada imam, ada makmum. Pasti kalau kita membayar zakat, juga dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena ada muzaki, ada mustahik. Ada yang memberikan zakat, dan ada yang menerima zakat. Kalau kita haji ataupun umrah, maka pasti juga dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena kalau ada yang berangkat, pasti ada yang memberangkatkan. Dan kalau kita puasa, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat, kecuali hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak putri, kita nggak tahu siapa mereka yang puasa, siapa mereka yang tidak puasa. Kenapa? Karena barangkali mereka memiliki adab dan akhlak yang baik. Kalaupun sebagai seorang wanita, dia tidak boleh berpuasa, tapi dia tidak sewenang-wenangnya makan dan minum di depan umum. Maka kita tidak tahu siapa mereka yang puasa dan tidak puasa. Yang tahu hanya Allah dan mereka sendiri. Barangkali bukan hanya putri, putra juga demikian. Ini yang hadir ini, ya, kita nggak tahu ini. Datang ke sekolah pura-pura wajahnya muram, pura-pura kurang tidur, pura-pura lemas, pura-pura kurang vitamin. Ngapain lo? Puasa. Apakah kita tahu bahwa dia berbohong atau tidak? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah, oleh karena itu, puasalah yang mengajarkan konsep akan kejujuran. Karena puasa mengajarkan konsep kejujuran, maka Nabi pun menyampaikan, innas sidqa yahdi ilal birri, wa innal birri yahdi ilal jannah, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Itu katanya. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkanmu ke surga. Itu akhirat. Kalau di dunia, kebaikan, kejujuran membawa kebaikan. Kebaikan itulah yang akan mengantarkanmu kepada kejujuran. Dan kejujuran itulah yang akan mengantarkanmu ke depan pintu kesuksesan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fuzur. Dan adalah dusta itu, bohong itu, mengantarkan engkau ke dalam keburukan. Wa innal fuzur yahdi ilan nar. Dan dusta itulah yang akan mengantarkanmu ke dalam api neraka. Itu akhirat. Kalau di dunia, dusta itulah yang akan menghambat kesuksesanmu. Oleh karena itu, sebagai seorang pemuda, jadilah pemuda yang jujur. Sebagai seorang pemudi, jadilah pemudi yang jujur. Kenapa? Apapun ceritanya, jujurlah yang akan mengantarkan kita ke dalam kebaikan. Dan kebaikan itulah yang akan memberi jalan kepada kita menuju pintu kesuksesan, bahkan mengantarkan kita ke dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu katanya, as-saumuli, puasamu itu adalah untukku, wa ana azazibih,
lalu akulah yang akan memberikan balasan untukmu. Kenapa demikian? Karena memang di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, yada'u syahwatahu wa aklahu. Mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan makannya, wa syurbahu min azali, dan mereka juga meninggalkan minumnya. Rasanya kita duduk di sini agak sedikit panas. Nanti pulang dari SMA 2 sampai di rumah dibuka kulkas, ditengok makanan masih banyak dalam kulkas. Datang bisikan dalam hati, ayo gas dong, gas, gas. Oh. Tapi bagi orang yang beriman, tunggu dulu. Kenapa? Meski banyak makanan, meski banyak minuman, sebelum waktunya, tunggu dulu. Kenapa? Kutinggalkan makan, kutinggalkan minum, bahkan kutinggalkan syahwat, lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan as-saumu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai. Apa itu perisai? Perisai itu adalah merupakan pelindung. Perisai itu adalah merupakan penghambat. Pelindung dan penghambat dari mana? Daripada azab dan siksa api neraka. Pelindung daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena ketika Allah melihat bagaimana kita mengorbankan rasa lapar, haus, dahaga, bagaimana kita mengedepankan, menjaga nafsu, mengontrol syahwat, sehingga itu semua merupakan pengorbanan yang lahir dari hati kita. Sebab konsepnya yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang senantiasa beriman dan mengharapkan keridhaan Allah, serta menginginkan posisi ketakwaan di hadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mempertahankan, walaupun banyak makanan, ya, walaupun banyak minuman, iya. Kenapa? Kalau makanan di dunia saja sudah enak, apalagi makanan di surga. Kalau minuman di dunia juga sudah enak, apalagi minuman di surga. Dan yang lebih unik lagi, ananda-ananda sekalian, kalau dunia sudah indah, apalagi surga. Coba kita bayangkan, dunia ini indah apa enggak? Indah. Dunia ini menakjubkan apa enggak? Menakjubkan. Dunia ini menawan apa enggak? Menawan. Coba kita bayangkan, kalau dunia sudah indah, kalau dunia sudah menakjubkan, kalau dunia sudah menawan, kalau dunia sudah menggiurkan, apalagi yang namanya surga. Tak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan daripada surga itu. Nah, oleh karena itu, di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa kata Allah? Beliau mengatakan, walis-shaimu farhatan, bagi orang-orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Satu kebahagiaan di dunia dan satu kebahagiaan di akhirat. Apa itu kebahagiaan di dunia? Apa itu kegembiraan di dunia? Karena memang tujuan kita hanya dua. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka kalau kita berdoa, apa doa yang sering kita panjatkan? Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tapi laki-laki kadang-kadang ada juga yang mengubah sedikit ini doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah. Oh, maunya dua kan begitu. Jadi hati-hati, jangan dirubah ya. Jangan dirubah. Ya kalau di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Jangan di dunia hasanah, di akhirat fatimah. Jadilah orang yang setia. Nah, jadilah orang yang
setia. Tapi jangan salah pengertian. Karena ada juga orang yang membilang setia, setiap tikungan ada, kan begitu. Ada juga yang menyampaikan, yang mengatakan setia, apa itu? Satu, setiap tikungan ada. Setia, apalagi? Siapa tahu? Setia? Yang nggak ada yang tahu. Saya niatnya tadi mau kasih hadiah ini, kalau ada yang tahu. Ini nggak tahu. Setia, setiap tikungan ada. Setia. Ya. Nggak ada, alhamdulillah, nggak jadi hadiahnya, kan begitu. Kebahagiaan di dunia, kata Allah, apa itu? Farhatu hina yuftir. Kebahagiaan ketika tiba saatnya berbuka puasa. Kita melihat begitu tiba waktunya berbuka puasa, wajah yang cemberut kembali berseri-seri. Wajah yang lesu kembali jadi semangat. Kenapa? Senang. Kenapa? Gembira. Bahkan ada kalanya seorang anak lari dari depan rumah. Mama, apa? Buka mama, buka puasa. Kenapa? Udah bunyi sirene. Kenapa? Lahir semangat itu kembali. Kenapa semangat itu lahir kembali? Karena bahagianya ketika kita bertemu dengan waktu berbuka puasa. Cuman kadang-kadang ini yang perlu kita benarin. Ada orang buka puasa pakai Allahumma lakasumtu. Ada juga orang yang buka puasa pakai zahabaz zama'u. Mana yang baik Ustadz? Dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Tapi biasanya kalau orang NU pakai Allahumma lakasumtu. Kalau orang Muhammadiyah biasanya pakai zahabaz zama'u. Ini enggak masalah. Yang jadi masalah bagaimana cara berbuka puasa kita. Sebab pada umumnya cara berbuka puasa kita masih pada ikut-ikutan. Begitu bunyi sirene dari masjid. Sirene bunyi dari masjid. Bunyi sirene, datanglah si fulan, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika attartu birahmatika ya arhamar rahimin. Diminum, dimakan, batal puasanya. Atau datang lagi si fulan, zahabaz zama'u wa batalatil uruku, ya. Lalu dia minum atau makan, batal puasanya. Inilah cara berbuka puasa yang salah. Lalu bagaimana sebenarnya cara berbuka puasa yang benar? Ini tadi problemanya, masalahnya bukan masalah di bacaan, tapi masalah bagaimana cara berbuka puasa yang baik dan benar. Nanti kalau buka puasa, begitu bunyi sirene, kita ambil makanan, ya kalau kurma, ya kalau makanan kita ambil, ya kalau air putih kita ambil. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama, kita seperti biasa. Seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lalu kita makan. Lalu kita minum. Setelah itu letakkan makananmu, letakkan minumanmu. Setelah kau letakkan minuman dan makananmu, setelah itu barulah kau berdoa. Mau pakai Allahumma lakasumtu, silahkan. Mau pakai zahabaz zama'u, silahkan. Inilah cara berbuka puasa yang benar. Cara berbuka puasa yang baik. Kenapa rupanya Ustadz? Karena dalam Allahumma lakasumtu ada kalimat di situ. Apa kalimat yang ada di situ? Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu yang dimaksud di situ adalah
perkara atau pekerjaan yang sudah dilakukan. Begitu juga dengan sahabat zama'u, telah hilang haus dahaga, telah basah kerongkongan, kan begitu. Bagaimana caranya hilang? Bagaimana caranya basah kalau tidak batal duluan? Kalau begitu batalkan dulu. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagia pada saat berbuka. Kenapa? Yang tadinya haus, hilang hausnya. Yang tadinya lapar, hilang laparnya. Semuanya lebih baik. Semuanya lebih enak. Kenapa? Karena mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian boleh lihat teman-teman kalian yang tidak puasa. Ketika pas tiba waktu berbuka puasa, bagaimana respon wajahnya? Biasa-biasa saja. Tapi bagi kita yang berpuasa, begitu tiba waktunya berbuka puasa, wajahnya yang tadi lemas, akhirnya kembali semangat. Wajahnya yang tadi tidak bergairah, kembali bergairah. Itulah indahnya bulan puasa. Itu kebahagiaan di dunia. Lalu ada kebahagiaan di akhirat. Apa itu kebahagiaan di akhirat? Katanya, kebahagiaan di akhirat itu adalah wa farhatu hina yalqa rabbah. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Coba kita bayangkan, jumpa dengan pejabat aja udah senang, minta selfie, kan begitu. Jumpa dengan gubernur senang, minta selfie. Apalagi jumpa dengan presiden, senang banget. Selfie lagi, tunjukkan sama kawan-kawan. Lagi sama presiden. Oh, kenapa? Bangga. Baru nomor 1 di Indonesia. Apalagi kalau kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Katanya dalam Al-Quran, wuzuhu yawma ijin nadirah ila rabbiha nazirah. Ini katanya. Pada hari itu wajahnya berseri-seri dan dia dapat melihat Tuhannya. Ini hadiah dari siapa? Hadiah dari mana? Inilah hadiah bagi orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa. Dan bukan hanya itu, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyampaikan, wala khuluqu famis shaim, dan adalah bau napas orang yang berpuasa. Saya mau nanya ini, orang yang puasa itu napasnya bau apa enggak? Kok tahu, pernah cium? Tapi yang jelas fakta membuktikan bahwa orang yang berpuasa nafasnya beda dengan orang yang tidak berpuasa. Kenapa? Sebab tidak makan, tidak minum, ini mulut kebanyakan diam. Kenapa? Karena lagi puasa. Akibatnya udara mengendap dan akhirnya bau nafas pun terjadi. Tetapi katanya wala khuluqu famis shaim, dan adalah bau napas orang-orang yang berpuasa. Hati-hati, tapi nggak usah ada yang mencium ya, bau nggak ya? Nggak usah ya. Dan adapun bau napas orang-orang yang berpuasa, atyabu indallahi min rihil misk, di hadapan Allah itu lebih wangi daripada kesturi. Kau nanti dekat sama kawanmu, jauhlah dulu. Berapa kilometer? 3 kilo. Kenapa? Bau kali. Itu karena dia yang menganggap, karena dia yang menilai. Tapi di hadapan Allah, atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi daripada kesturi. Makanya jangan sampai ada orang yang alamat palsu. Hati-hati. Ada orang selama bulan Ramadan nggak gosok gigi dia. Ditanya sama kawannya, kok kamu nggak gosok gigi selama Ramadan? Biar bau. Kenapa rupanya kalau bau?
biar wangi di hadapan Allah. Itu juga enggak benar. Yang ada Allah itu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Orang-orang yang bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya kalau memang konsep baunya lahir dengan sendirinya, terbawa dengan sendirinya karena puasa kita, maka itu at-thayyabu min rihil misk, di hadapan Allah lebih wangi daripada kasturi. Tapi kalau baunya karena disengaja, hati-hati. Ya. Ngapa kau? Biasanya wangi. Biasanya bau parfum. Ini kok bau jengkol. Iya, saya kan nggak gosok gigi. Kenapa? Biar bau. Kenapa biar bau? Biar wangi di hadapan Allah. Nah, ini alamat palsu. Maka tetap sering orang. Ada orang habis sholat subuh bangun tidur dia. Habis sholat subuh tidur. Kenapa? Barangkali karena tadarusannya tadi malam panjang. Setelah dia bangun tidur, mandi, berangkat ke sekolah. Ya. Lalu ditanya, Ustadz, bagaimana kalau aku bergosok gigi ketika mau berangkat ke sekolah? Aman, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu berkumur-kumur pakai cendol, itu nggak boleh. Tapi kalau berkumur-kumur pakai air yang tidak ada rasa, yang tidak ada zat campurannya, karena kita ingin membersihkan sesuatu, maka boleh, ya, maka boleh. Ada lagi orang yang nanya, itu kalau gosok gigi Ustadz, uniknya yang nanya ini zaman sekarang bukan perempuan, tapi laki-laki. Di chat saya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mang, aku bilang. Ustadz mau nanya, apa itu? Bolehnya Ustadz itu memperbaiki apa itu kawat gigi pada bulan Ramadan? Saya tengok, laki-laki memperbaiki kawat gigi. Kalau dulu paling-paling yang memperbaiki gigi ya perempuan. Kalau sekarang mah kebanyakan laki-laki. Banyak laki-laki diperbaiki giginya pakai kawat. Ada lagi pakai apa itu? Pakai bintik-bintik. Begitu dia bercerita nampaklah giginya timbul cahaya dari dalam. Oh, itu cahayanya. Ada bintang-bintangnya. Ada timah-timahnya di dalam. Dia tengok, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki lah Ustaz. Kok gitu kau? Biar safe, omong. Apa aja yang safe? Pokoknya safe lah Ustaz. Ya, kalau niatnya untuk merapikan, oke. Untuk merapikan. Misalnya adik-adik, ada yang pingin jadi polisi. Ada yang pingin jadi tentara, dia lihat giginya kurang rapi, dikhawatirkan nanti kalau tes tidak lulus, maka boleh dia rapikan dengan cara bikin gigit apa? Kawat gigi, ya. Dibuat tuh kawat gigi, nggak apa-apa. Tapi kalau seperti hanya untuk hiasan-hiasan saja, biar orang tahu kalau saya juga bisa bikin kawat gigi dengan harga yang mahal. Biar orang tahu kalau saya orang punya duit. Biar orang tahu kalau saya orang punya kaya. Orang tua hebat. Orang tua saya punya banyak uang. Maka berdosa. Tak boleh. Kecuali ada keperluan yang ingin menunjang karir kita. Maka itu diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Jadi hukumnya bagaimana Ustaz? Boleh selagi kita bisa menjaga tidak sampai menelan yang namanya obat-obat ataupun apa yang dimasukkan ketika memperbaiki kawat gigi tersebut. Itu dia. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Begitulah konsep daripada Ramadan itu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita bahwasanya kita akan diberikan dua kegembiraan. Kegembiraan di dunia dan kegembiraan di akhirat. Kegembiraan di dunia pada saat berbuka puasa, sedangkan kegembiraan di akhirat pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua dan berguna serta dapat kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Karena nanti kalau kelamaan saya tengok puasa juga tuh matahari ya panas. Ini Ustadz ini nggak punya perasaan.
Nggak tahu dia saya puasa, terik matahari, masa lama-lama juga. Nggak tahu dia sudah panas, begitu. Makanya saya sebenarnya mau nambahin lagi. Tapi karena saya takut dibilang tak punya perasaan, padahal perasaannya sangat dalam, maka kita sudahi pertemuan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga ananda-ananda semua tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah puasa, tadarus Al-Quran, sehingga ini menjadi wasilah mendapatkan keriduan dari Allah, serta membuka pintu kesuksesan untuk kalian semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul mufiqlu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya ilahanal awwalin wal akhirin, faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa lijaddina wa lijaddatina wa liikhwanina wa liustadhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhumul amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, wa a'inna ala ibadati fi syahri Ramadan, wa taqabbal minna wa jami'al ibadatina fi syahri Ramadan ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa mashkura, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan wa maqsuma, wa la tada' lana ya Allah fi hadhihi al-madrasah dhanban illa ghafarta ya Allah ya ghafurur rahim. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا الله يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.